Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salawat beruning salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untayan kata Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Diki Hartanto, DR, SPI, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana caranya menghitung deviasi rata-rata dan deviasi standar. Di sini kami beranggotakan ada 8 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rata-rata deviasi. Rata-rata deviasi atau mean deviation atau dapat disingkat dengan MD adalah rata-rata dari keseluruhan perbedaan pengamatan dibagi dengan banyaknya pengamatan untuk diambil nilai mutlaknya. Nah, rumus dari rata-rata deviasi yaitu MD sama dengan sigma dalam kurung X dikurang X per N. Secara singkat, rata-rata juga dapat dijelaskan sebagai suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Dalam statistika, rata-rata merupakan salah satu konsep sentral yang mana menjadi bagian penting dalam berbagai penurunan berbagai metode statistika. Penghitungan rata-rata dibagi menjadi 2, yang mana pertama yaitu penghitungan rata-rata data tunggal, yaitu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Nah, yang kedua yaitu penghitungan rata-rata data kelompok. Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk kelas-kelas interval. Setiap kelasnya biasanya memiliki panjang interval yang sama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai contoh soal rata-rata diferensiasi. Terdapat data 20, 40, 60, 80, 100. Selanjutnya kita cari rata-rata. 20 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 100 dibagi 5. 5 didapat dari banyaknya jumlah data. Jadi 20 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 100 dibagi 5 sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Selanjutnya kita cari rata-rata diferensiasi. Dalam mencari rata-rata diferensiasi yaitu data dikurangi dengan rata-rata. 20 dikurang 60 ditambah 40 dikurang 60 ditambah 60 dikurang 60 ditambah 80 dikurang 60 ditambah 100 dikurang 60 dibagi 5 sama dengan 40 ditambah 20 ditambah 0 ditambah 20 ditambah 40 dibagi 5 sama dengan 120 dibagi 5, dapatlah hasilnya 24. Langkah selanjutnya kita buat tabel, yaitu ada X dikurang X rata-rata, X dikurang X rata-rata kuadrat. Kita dapat data itu 20. Untuk mengisi X dikurang X rata-rata, itu rata-rata dikurang dengan 20. Di mana kita dapat tadi rata-ratanya itu 60 dikurang 20 dapat 40. 40 dikuadratkan dapat 1600. 40 didapat dari data. 20 didapat dari rata-rata dikurang 40 atau 60 dikurang 40 sama dengan 20. 20 dikuadratkan jadi 400. Selanjutnya 60 dikurang 60 dapat 0. 0 dikuadratkan 0. 80 dikurang 60 dapat 20. 20 dikuadratkan menjadi 400. 100 dikurang 60 dapat 40. 40 dikuadratkan menjadi 1600, di mana jumlah data totalnya adalah 300.
Langkah selanjutnya kita cari variansnya terlebih dahulu, di mana rumus varians itu ada sama dengan S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X kuadrat per N dikurang 1. Di mana tadi X kurang X kuadratnya telah kita dapatkan, 1600 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 400 ditambah 1600 dibagi 5 dikurang 1. 1600 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 400 ditambah 1600 dibagi 5 dikurang 1 dapatnya 4. Berarti dibagi 4. 4000 dibagi 4 sama dengan 1000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar deviasi. Standar deviasi atau simpangan baku yaitu suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data. Jika simpangan baku dikuadratkan disebut varians. Simpangan baku untuk data sampel sama dengan S varian sama dengan S kuadrat. Simpangan baku untuk data populasi sama dengan 0 dalam kurung THO, varian sama dengan 0 kuadrat. Disebut standar deviasi karena rata-rata yang terjadi memiliki kelemahan telah dibakukan atau distandarisasikan sehingga memiliki kadar kepercayaan dan rehabilitas yang lebih menganggap. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus dari standar deviasi. Rumus standar deviasi yaitu S sama dengan akar sigma XI dikurang X rata-rata dan dibagi dengan N. S adalah standar deviasi, XI adalah nilai X KI, X rata-rata adalah nilai rata-rata data, dan N adalah jumlah data. Selanjutnya masuk ke contoh dari standar deviasi. Akar 1000. 1000 ini adalah hasil dari penjumlahan varians, yaitu 1600 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 400 ditambah 1600 dan dibagi banyak data, yaitu 4. Dan hasil dari pembagian itu adalah 4000 dibagi 4 dan hasilnya sama dengan 1000. Jadi 1000 itu kita akarkan, akar 1000 sama dengan 31,62. Jadi hasil dari standar deviasinya yaitu 31,62. Sini saya akan menjelaskan cara menghitung rata-rata deviasi dan standar deviasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Sini sudah saya cantumkan rumus-rumusnya untuk kita cari. Dan ini datanya yaitu nilai ekonomi siswa yaitu 20, 40, 60, 80 dan 100. Untuk mencari rata-rata deviasi ini kita harus mencari terlebih dahulu rata-ratanya, yaitu dengan terlebih dahulu kita mencari jumlah dari banyak data ini, yaitu dengan cara sama dengan sum buka kurung, kita masukkan nilai ini, kita drag ke bawah, tutup kurung, enter. Selanjutnya setelah kita dapatkan 300 ini, maka kita masukkan ke dalam rumus rata-rata ini. Karena hasilnya sudah kita dapatkan, maka kita cari dengan sama dengan sigma X ini, yaitu hasilnya yang tadi 300 dibagi N. N ini adalah banyak datanya, yaitu data kita ada 5 bagi 5, enter, maka kita dapatkan 60. Nah, 60 ini kita gunakan untuk mencari
X kurang X bar, yaitu dengan cara sama dengan 60 dikurang 20 enter, maka kita dapatkan hasilnya 40. Begitu seterusnya untuk ke bawahnya. Sama dengan kurang Nah, hasil data ini sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita mencari sigmanya, yaitu jumlahnya dari banyak data ini. Sama seperti kita mencari yang ini tadi, yaitu sama dengan sum kurung masukkan datanya kurung enter. Nah, di sini sigma X1 kurang X barnya sudah kita dapatkan, yaitu 120, maka kita masukkan ke dalam rumusnya lagi, yaitu sama seperti kita mencari yang ini tadi, sama dengan 120 yang ini kita tandai per N. N ini tadi banyak data ya, banyak data kita yaitu 5 enter, maka kita mendapatkan hasilnya 24. Selanjutnya, sebelum kita mencari standar deviasinya, maka kita terlebih dahulu mencari variansnya. Karena standar deviasi ini yaitu akar dari hasil varians yang ini. Yaitu dengan cara kita mencari sigma X1 kurang X bar pangkat 2 ini. Itu rumusnya ini. Yaitu kita mempangkatkan 2 yang ini, yang 40 data yang sebelah kiri ini. Itu dengan cara sama dengan tandai shift 6 2 enter. Maka ketika sudah kita dapatkan nilai yang di atas ini, maka kita langsung drag ke bawah, maka hasilnya sudah dapat. Selanjutnya kita akan mencari sigmanya, yaitu banyak dari jumlah dari banyak data yang kita dapat yang ini. Sama seperti kita mencari yang tadi, itu sama dengan sum kurung maka kita dapatkan hasilnya 4000. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan sigma X1 kurang X bar pangkat 2 yang ini tadi, kita masukkan 4000 dibagi N-nya tadi adalah 5, maka di rumusnya N-nya dikurang 1, maka dibagi 5 dibagi 4 enter, maka kita dapatkan 1000. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ke sini, yaitu dengan cara sama dengan SQRT buka kurung, kita tandai yang angka tadi, tutup kurung,
Enter. Maka kita mendapatkan hasilnya 31,62278. Dan hasil sesungguhnya yaitu 31,62. Kita ambil 2 angka di belakang koma. Nah, begitulah caranya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari rata-rata dan standar deviasi menggunakan SPSS. Pertama-tama kita masuk program SPSS yang tampilannya seperti ini. Lalu kita masukkan contoh datanya. Contoh datanya ini sama dengan yang sudah dijelaskan menggunakan Microsoft Excel, yaitu datanya 20, 40, 60, 80, 100. Nah, di sini terdapat 2 angka di belakang 0 dan namanya juga belum diganti. Untuk itu kita ganti, pergi ke variabel view. Nah, namanya kita ganti menjadi nilai. Nah, kita ganti untuk 2 angka di belakang komanya menjadi 0. Kita kembali ke data view. Nah, di sini nilainya sudah diganti dan 2 angka di belakang koma sudah hilang juga. Kemudian kita pergi ke analyze. Kita pilih statistik. Kemudian kita pilih deskriptif. Nilai yang ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita pilih option. Nah, di sini kita memilih yang mana yang mau kita analisis. Yang pertama yaitu means, standar deviasi, lalu variance juga kita centang, dan minimum dan maksimum ini juga kita tidak gunakan, jadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, 3 ini sudah siap, lalu kita klik continue, lalu OK. Nah, maka kita mendapatkan nilainya N-nya 5, means-nya 60, standar deviation-nya 31,62, dan variannya 1000. Hasil ini sama dengan hasil yang menggunakan secara manual dan menggunakan Microsoft Excel. Baiklah, kami dari kelompok 3, saya Muhammad Farizi selaku moderator izin undur diri, dan apabila ada kata-kata kami yang salah baik dalam penjelasan tadi, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.